Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Pak Jempol. Kali ini kita akan membahas tentang usia 7 tahun pertama yang menentukan masa depan manusia. Bagaimana hidup ditentukan dari 7 tahun pertama kehidupan kita. Itulah mengapa orang kaya tetap kaya dan orang miskin tetap miskin. Setiap manusia di 7 tahun pertamanya adalah proses memasukkan informasi. Itu proses memasukkan informasi, hipnosis. Otak seorang anak di bawah usia 7 tahun berada pada frekuensi getaran yang rendah. Seorang anak di bawah 7 tahun memiliki getaran yang lebih rendah dibandingkan alam sadarnya. Itu disebut gelombang theta, teman-teman. Theta adalah imajinasi. Itulah mengapa anak-anak bisa bermain kue lumpur, main coklat, meskipun itu lumpur, bagi mereka itu hal yang nyata. Meskipun itu lumpur. Anak-anak menunggangi sapu, bagi mereka sapu itu adalah kuda. Itu adalah imajinasi, itulah theta. Theta juga disebut hipnosis, teman-teman. Maksudnya adalah sebelum menjadi pikiran alam sadar, jika kamu tidak punya program di pikiranmu, bagaimana bisa kamu mewujudkannya? Jadi pembentukan karakter terbentuk di 7 tahun pertama. Lalu program seperti apa yang dibutuhkan untuk hidup di dunia ini dan bagaimana cara mendapatkannya? Theta usia 7 tahun pertama adalah hipnosis. Kita hanya menyaksikan orang tuamu, saudaramu, komunitasmu, hanya melihat aja. Karena di situ waktu itu kamu harus belajar ratusan ribu aturan hidup. Coba pikirkan itu. Untuk menjadi anggota keluarga dan anggota lingkungan aja, itu ada aturannya, dan kita belajar di bawah usia 7 tahun itu. Kamu nggak perlu belajar seperti itu ketika kamu masih usia 7 tahun, karena itu hak otomatis. Apa yang kita lihat ini, hal semacam ini adalah bukan hal yang baru. Makanya ada buku Rich Dad Poor Dad itu karangan Robert Kiyosaki. Buku tersebut menjelaskan, keluargamu miskin maka kamu akan miskin, kalau kaya maka kamu akan kaya. Jika keluargamu kaya, meskipun kamu bodoh sekalipun, kamu malah tetap akan berhasil. Tapi kalau kamu dari keluarga miskin, ya kamu kerja keras apapun, kamu tetap akan miskin. Bukan karena suatu pikiran, tapi karena perilaku alam bawah sadar yang disampaikan oleh orang tua mereka masing-masing. Orang kaya memiliki pola pikir yang benar yang disampaikan ke anak-anaknya. Menyampaikan itu melalui alam bawah sadarnya yang dilakukan terus menerus. Orang miskin mempunyai keyakinan dari keluarga mereka bahwa kamu tidak akan berhasil. Hidup itu keras dan sulit, nak. Kamu pikir kamu siapa? Kamu gak akan bisa sukses. Udah, kamu itu minder aja. Dan jika itu program-program yang kamu terima, maka 95% hidupmu akan rusak. Itulah mengapa orang kaya tetap kaya, orang miskin tetap miskin, karena program yang disampaikan orang tuanya ketika masih usia di bawah 7 tahun. Ini fakta, 95% hidup kita berasal dari program pikiran bawah sadar yang disampaikan waktu kita masih kecil. Setiap hari hanya 5% dalam hidup kita yang menggunakan pikiran sadar, yaitu kreativitas. 95%-nya itu adalah hasil dari apa yang kita terima ketika masih kecil. Dan kita nggak bisa melihat, karena itu alam bawah sadar. Ada sebuah sekte di zaman Nabi itu dulu. Nah, mereka mengatakan, berikan saya seorang anak sampai ia berusia 7 tahun dan saya akan tunjukkan jadi apa dia nanti. Mereka sudah mengatakan ini selama ribuan tahun ya. Karena mereka tahu 7 tahun pertama itu adalah tentang kehidupan mereka. Dan setelah itu 95% dalam hidupmu adalah hasil dari program itu. Ini solusinya. Langkah pertama, kenali di mana kesulitanmu. Kamu tidak harus mencoba dan berpikir apa yang terjadi. Saya hanya katakan, lihat hidupmu sekarang nih. Hal yang kamu sukai yang ada dalam dirimu itu muncul karena ada program yang dibentuk dulu sama orang tuamu, sama lingkunganmu, sama keluargamu waktu usia 7 tahun. Tapi apapun kesulitanmu, kamu harus kerja keras dan berjuang untuk mewujudkan keinginanmu. Mengapa kamu butuh kerja keras? Mau tak mau. Karena program lamamu tidak mendukung tujuan yang kamu inginkan, sehingga kamu harus mengganti program lama itu. Jadi kamu tidak perlu menyiksa dirimu secara psikologis. Lihatlah dirimu dan tanyakan, di mana kesulitan saya? Karena dimanapun kesulitanmu, itu adalah kekurangan yang program bawah sadarmu yang tidak mendukung tercapainya tujuan yang kamu inginkan. Letakkan program baru pada pikiran bawah sadarmu. Bikin program yang bagus. Pikiran sadar kita bersifat kreatif dan bisa dipelajari dengan berbagai cara. Bisa dengan baca buku, pergi kuliah, dengan mendengarkan program-program, sehingga pikiran sadar kita memperoleh kesadaran. Tapi pikiran bawah sadar tidak dipelajari dengan cara seperti itu. Tidak hanya dengan duduk mendengarkan. Cara belajar pikiran bawah sadar adalah melalui 2 cara dasar secara alami. Pertama dengan hipnosis. Itu terjadi di usia 7 tahun pertama. Setelah usia 7 tahun, bagaimana cara memasukkan program baru? Gimana caranya? Yang melakukan pengulangan, diulang-ulang, latihan. Jika kamu ingin belajar menyetir, kamu tidak hanya duduk dan memasukkan kunci lalu baca teori, tapi kamu harus berlatih dan menyetir mobil langsung gas. Kamu harus belajar alfabet dengan cara mengulang huruf A sampai Z berulang-ulang. Mau menghafal juga berulang-ulang. Mau berenang juga harus terjun langsung ke kolam renang. Ketika kamu sudah menyelesaikannya, kamu tidak akan mengulang lagi, karena otomatis sudah bisa. Ada 2 tahap untuk melatih pikiran bawah sadar, hipnosis dan pengulangan. Diulang-ulang sampai kamu bisa. Kalau udah bisa, kamu nggak perlu latihan lagi karena udah bisa. Saya suka tahap yang terakhir karena ada sebuah ungkapan yang berbunyi, berpura-puralah berhasil sampai kamu benar-benar berhasil. Jika kamu bukanlah orang yang bahagia tapi ingin bahagia, coba katakan berulang, saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia. Tapi kamu tidak kelihatan bahagia. Sebenarnya
kepada siapa kalimat itu ditujukan? Dengan pengulangan, saya sedang berbicara kepada pikiran bawah sadar saya sendiri. Jika pikiran bawah sadar menangkap kalimat saya bahagia, dan 95% hidupmu berasal dari pikiran bawah sadar, akan ada satu titik di mana alam sadar, alam bawah sadarmu menangkap saya bahagia, dan kamu tidak perlu mengucapkannya lagi karena sudah otomatis tertulis di alam bawah sadarmu. Nah, itulah mengapa kita melihat orang melakukan kalimat penegasan, pengucapan berulang-ulang. Karena jika kamu melakukannya setiap hari, maka itu akan terjadi berhasil. Pengulangan, itulah bagian rahasianya. Ulang kebiasaan. Jadi kamu seperti melakukan ritual keagamaan dengan melakukan secara berulang-ulang sampai kamu berhasil. Kayak orang zikir, kayak orang wirid, diulang-ulang terus konsisten. Kuncinya adalah konsistensi. Salah satu rahasia yang mengapa dalam agama kita diajarkan wirid, zikir, itu sebenarnya adalah proses dari mengubah alam bawah sadar kita yang barangkali dulu ditanamkan ketika usia 7 tahun pertama, ditanamkan tanaman yang buruk, yang nggak bagus. Mau kita perbaiki, maka perbaikilah mulai sekarang ini. Caranya ya tadi dengan pengulangan, diulang, saya bahagia, bersyukur, alhamdulillah. Tanamkan dalam otak kita ini, kita bahagia, kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Itulah mengapa diajarkan dalam agama untuk berzikir, berwirid. Sebenarnya adalah memasukkan program baru dalam pikiran bawah sadar tadi, sehingga kita akan mengubah masa depan kita menjadi lebih baik. Jadi kalau Anda berasal dari keluarga yang berantakan, program rusak, miskin, apakah bisa berubah menjadi lebih baik? Bisa, dengan melakukan proses latihan pengucapan berulang-ulang tadi, berzikir tadi itu. Zikir diucapkan secara kontinu, terus diucapkan tentang hal-hal yang baik, yang positif dalam diri kita. Zikir itu kan yang ngomongin yang positif. Asal kita tahu artinya, tahu maknanya, kita akan bisa mengubah hidup kita melalui proses zikir. Jadi demikian teman-teman semuanya. Teman-teman yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, yang miskin, nggak usah khawatir. Nanti insya Allah kalau kita mau melakukan latihan hipnosis sendiri seperti itu, insya Allah teman-teman akan berhasil menjadi lebih baik, sukses dunia dan akhiratnya. Terima kasih. Wassalamualaikum dari Bapak Jempol.